masih diberi kesehatan untuk melaksanakan kegiatan kita seperti biasanya. Shalawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah beserta rekan guru yang telah bersedia menyempatkan waktunya pada hari ini, di mana di sini sebagai tugas dari aksi nyata yaitu diseminasi atau pengimbasan modul 1.4 budaya positif di SDN Cilowohan. Sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui, di sini saya sedang melaksanakan program guru penggerak, di mana saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Pada hari ini saya akan menyampaikan modul 1.4 tentang budaya positif. Di antaranya ada 6 materi yang harus disampaikan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Disiplin positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kemudian, adapun perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Kemudian, ada tujuan pendidikan menurut KHD, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar merdeka dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, baik pada untuk kali ini, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu? Aturan, tata tertib. Kita dari yang lain? Kegiatan, bisa ya Bu ya. Nah, di sini makna dari disiplin itu sendiri. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan murid. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, kemudian untuk materi yang kedua di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong dan yang keenam kreatif. Ini sudah biasa ya Bu ya kita terapkan di kelas pada anak-anak. Kemudian yang selanjutnya ada teori motivasi perilaku manusia. Ini kaitannya dengan disiplin yang tadi ya Bu. Jadi di sini ada tiga teori motivasi
motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah mungkin ini sebagai apa ya Bu? Kita flashback, kita sendiri sebenarnya ada di posisi yang mana? Rata-rata kita ada di posisi yang pertama ya Bu ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah gitu. Tapi sebetulnya memang itulah teori yang ada di perilaku manusia. Di antaranya ada 3 ini ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada hukuman dan konsekuensi. Menurut Bapak Ibu sama atau tidak antara hukuman dan konsekuensi? Beda ya Bu ya. Menurut Ibu hukuman itu apa? Teguran. Konsekuensi? Peringatan. Dan ternyata veteran tidak apa Pak. Nah di sini kita lihat sambil sharing ya Pak Bu. Nah di sini Bu kita lihat. Di sini ada beberapa tindakan guru. Nah kita lihat sama-sama. Kalimat yang di sebelah kiri itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Contoh yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sampai ke sekolah. Nah, yang ketiga, memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Yang dibuatnya kan Yang keempat, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Selanjutnya, menggantikan kertas konsekuensi. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Asal jamurnya. Lagi. Kita yang mana? Lanjut. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu wanita. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas secara terlambat. Konsekuensi. Lanjut. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru pikir karena mencederai teman. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit setelah selesai. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Membersihkan WC setelah membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawan. Nah, jadi dari situ kita bisa membedakan ya Bu antara hukuman dan konsekuensi. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan beralih ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Oke. Kemudian di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kemudian di sini lanjut lagi ada kebutuhan dasar
sekarang ada 5 posisi kontrol guru. Di antaranya ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, bagaimana kita bisa membedakan selama ini kita itu ada di posisi mana? Nah, supaya ibu bapak lebih paham, kita akan melihat videonya. Sini kamu. Iya, Pak. Jika Jessica Wongso. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Pak, pergi sana ke lapangan basket. Enggak, karena yang 5 posisi teknik, posisi nomor 2 Oh, nama membuat merasa lima bersalah. narasinya. Ya, narasinya beda-beda. Selamat pagi, Bu. Naren, Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Iya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Sekarang posisi yang ketiga. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Posisi teman. Salam juga. Hei, Bro. Naren, Hei, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu Lebih halus. nyalain kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Ya masa kencang segala. Iya, Bu. Saya memang lambat banget tadi. Tahu. Jadi, I love you, biarpun saya lagi kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah Bisa sana ke dong. kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi, Bu. Naren,
5 posisi kontrol guru, yaitu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, dari segi posisi penghukum, menurut Bapak Ibu kumaha? Tegas. Tegas, tapi tidak tidak memberikan kesempatan anak untuk membela diri. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kira-kira yang kumaha? Jadi seolah-olah kata-kata dari guru teh menyudutkan anak agar si anak itu merasa bersalah sehingga akan cegah. Yang ketiga, posisi teman. Posisi teman sebagai bagaimana? Rasa akrab, Merasa akrab. Tapi untuk tindak lanjut ke depannya, apabila posisi kita sebagai teman bagaimana? Tidak akan dulu itu aja. Kurang. Ya, jadi kurang. Nanti penerapan di sini teh tidak kena. Jadi karena anak itu merasa dekat dengan kita, merasa kita itu adalah teman. Jadi posisi teman itu sebetulnya kurang diharapkan untuk mendisiplinkan anak. Kemudian posisi pemantau. Itu juga bagus ya, Bu ya. Yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, selama Bapak Ibu mengajar, kira-kira kita teh ada di posisi yang mana? Manajer. Menurut Bapak Ibu sendiri? Manajer. Manajer. Mungkin yang lain? Pemantau. Ada semua itu. Ada semuanya yang punya. Kadang-kadang ada semua karena kita mau orang yang fleksibel ya. Maksudnya dilihat dari pelanggaran yang dibuat oleh anak itu sendiri. Tidak semata-mata kita harus menjadi posisi dalam penghukum atau pembuat merasa bersalah atau teman atau pemantau. Jadi tetap kembali lagi kepada permasalahan atau tingkat kesalahan yang dilakukan oleh anak itu sendiri. Kemudian di sini ada segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, melalui restitusi guru dapat satu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, di sini ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Hubungan dari tahapan segitiga restitusi ini tadi berhubungan dengan posisi yang tadi, yang itu yang masuknya di manajer, di mana di situ ada langkah menstabilkan identitas, menanyakan mengapa kamu melakukan kesalahan itu, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Sebetulnya dari tahapan segitiga restitusi ini kita itu sudah melaksanakan yang 2 ini ya Bu, menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Bagaimana kita bisa melihat kita sudah melakukan ini? Apabila anak melakukan kesalahan, kita kan langsung tanya, mengapa? Kemudian anak meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi. Nah, kenapa di sini ada menanyakan keyakinan? Contoh tadi manajer. Jadi ditanya lagi oleh ibu gurunya, apakah tindakan kamu misalkan melanggar, datang terlambat, bisa sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kita? Tidak. Tadi si anak menjawab. Nah, bagaimana caranya agar keyakinan kelas ini bisa dilaksanakan oleh anak? Itu dengan cara kita membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Baik, tadi saya sudah memaparkan 6 materi terkait budaya positif. Sini kita berefleksi ya Bu ya. Setelah mengikuti desiminasi atau pengimbasan ini, saya menjadi paham bahwa apa kira-kira Bu? Hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Yang kedua, Budaya positif itu perlu dilakukan di sekolah. nah, budaya positif itu perlu dilaksanakan di sekolah. Ada lagi mungkin Bu yang lain? Target saya selanjutnya adalah setelah tadi kita memahami materi-materi yang tadi, mungkin ada target dari Bapak Ibu misalnya, insya Allah saya akan memposisikan diri saya sebagai posisi apa? Yang kurang
kemudian dari kebutuhan dasar manusia juga kita juga bisa memahami gitu ya. Karena saya juga baru dapat materi ini karena saya mengikuti CGP ini. Kalau kita tidak mengikuti, saya juga tidak akan tahu bahwa ada materi seperti ini, kemudian cara-cara kita sebagai guru dalam mengontrol anak seperti itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir dan sudah menyempatkan waktunya dalam acara diseminasi atau pengimbasan budaya positif yang sebagaimana menjadi tugas saya di aksi nyata 1.4 ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SD Cilolohan, sangat bahagia dan bangga sekali guru-guru dari sekolah kami ada perwakilan untuk menjadi atau mengikuti CGP. Tentang kegiatan diseminasi yang sudah dilaksanakan di sekolah kami dengan tema budaya positif di SD Cilolohan sangat menarik dan bermanfaat bagi guru-guru di sekolah dalam menciptakan budaya positif, dan bagi peserta didik keuntungannya yaitu apabila terjadi kesalahan yang dilakukan atau pelanggaran yang dilakukan, peserta didik diberi ruang untuk memberikan alasan dan didengar oleh guru, dan apa yang menjadi alasan melakukan tindakan pelanggaran tersebut, sehingga terjadi kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi antar guru dan peserta didik. Adapun saran-saran kami yaitu semoga rekan guru yang lain dapat menciptakan budaya positif terhadap peserta didik di sekolah agar sekolah menjadi sekolah yang aman dan tempat yang paling nyaman bagi peserta didik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat pagi anak-anak. Kapan hari ini? Baik. Udah sarapan belum? Baik. Pada hari ini ya, kita sebelum belajar akan membuat kesepakatan kelas. Saya mau terang kesepakatan kelas itu apa sih? Sesuatu yang harus kita laksanakan. Nah, sesuatu yang kita sepakati untuk kita laksanakan. Kesepakatan kelasnya sama dengan keyakinan kelas. Bu, gimana Mbak Ngupi? Kira-kira kesepakatan kelas yang ada di kelas ini, contoh yang sering kita lakukan. Belajar, Nondoi. Pakai baju seragam, Nondoi. Disiplin,
menjadi kesepakatan kelas kita yang paling utama, yang paling penting. Siap ya, Ibu bagi satu orang satu saja. Cepengan. Ya warna-warni. Ya warna-warni. Yang nempel ini mah di belakang ya nih, buat nanti ditempel. Yang ada tempelannya berarti itu di belakang untuk menempel. Jangan ditulis di yang tempelnya. Oh belum ini ya. Boleh kalian tulis satu saja yang menurut kalian ini paling utama, paling penting, harus menjadi kesepakatan kelas kita. Nah, gak usah pakai nama, langsung aja satu kalimat yang akan kalian angkat menjadi kesepakatan kelas kita, satu aja. Biar warna-warni. Jadi langsung. Ya, langsung isi. Gak usah. Ya. Kalau sudah selesai, silakan kalian tempel di sini, mulai dari yang depan dulu ya. Ayo, tempel. Sini. Di atas. Dah, duduk. Ayo, Amira. Bicara. Ayo, Hasan, nyambung. Asan dua. Hasan, Aswan. Nah, masih cukup. Barisan kedua, Tiara, Tania. Nah, Peter. Barisan Ido, Gibran. Tempel aja ujungnya tuh, udah nempel. Ya, nih. Desi, Kaila. Lanjut barisan 3. Ajarin Ruby. Barisan 3. Ayo. Air, Nova. Lanjut. Desi. Nova. Lanjut barisan keempat. Isan, Ria. Ayo, Fitria, Laila. Lanjutkan.
Tadi Ibu sudah lihat kesepakatan yang kalian tulis. Nah, ternyata banyak yang sama. Ibu sudah buatkan. Lihat yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, menyimak penjelasan guru. Yang ketiga, memakai seragam sekolah. Yang keempat, melaksanakan tugas piket. Kelima, berkata sopan santun. 6. Saling menghargai. 7. Menjaga kebersihan kelas. 8. Tepat waktu masuk dan keluar kelas. Yang terakhir, mengerjakan tugas dan PR. Inilah kesepakatan kelas kita. Anak-anak sudah sepakat? Nah, kalau sudah sepakat, berarti kesepakatan kelas ini harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Karena anak-anak sudah sepakat, nah sekarang tinggal anak-anak menuliskan kesepakatan kelas 3B yang sudah kita buat hari ini. Ya, anak-anak cukup menuliskan namanya di sini. Mulai seperti tadi ini, mulai dari yang paling depan. Ayo Amira, nomor 3. Zahra nomor 4. Zahra nomor 4. Asa nomor 5. Najwa. Hari ini kita sudah membuat kesepakatan kelas. Bagaimana perasaan Pak hari ini?
Tenang. Menurut Pak Ari, kesepakatan kelas itu penting atau tidak? Terima kasih. Kenalkan, nama saya Soraya dari kelas 3B. Soraya, pada hari ini kita sudah membuat kesepakatan kelas. Bagaimana perasaan Soraya hari ini? Seru. Menurut Soraya, kesepakatan kelas itu penting atau tidak? Iya, terima kasih. Kenalkan, nama saya Raska dari kelas 3B. Raska, hari ini kita sudah membuat kesepakatan kelas. Bagaimana perasaan Raska hari ini? Seru. Membuat kesepakatan kelas itu penting atau tidak? Terima kasih.